Apa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai reshuffle dari menterinya Pak Jokowi nih guys. Memang tidak disangka-sangka ya, saya kaget juga ternyata ada beberapa menteri yang di reshuffle atau diganti. Tapi saya tidak akan membahas mengenai menteri sosial, pariwisata, nggak ada hubungannya sama sekali dengan saya begitu. Jadi nggak perlu saya bahas itu. Toh saya juga tidak mau bahas lebih jauh mengenai politiknya. Tapi di sini yang saya mau bahas mengenai Menteri Agama guys. Kita tahu bagaimana kasus toleransi banyak banget tahun lalu. Ya beberapa tahun memang banyak banget. Sebenarnya nggak beberapa tahun sih. Udah bertahun-tahun sebelumnya juga masalah toleransi agama ada. Dan korbannya selalu yang minoritas Kristen. Terutama tahun lalu setidaknya 5 kasus lebih. Atau bahkan hampir 10-an kasus mengenai intoleransi agama. Yang dilarang bikin gereja, dilarang ibadah, bahkan dilarang mengucapkan ataupun merayakan dan lain sebagainya, Natal dan hari-hari besar lainnya begitu. Dan ini sebenarnya adalah cacat dari pemimpinan Menteri Agama ini. Ya mungkin didengar Pak Jokowi waktu itu mengenai banyak sekali orang yang komplain Menteri Agamanya kok gini, cuek banget, berpihak dan lain-lain. Dan bersyukur guys, karena hari ini Menteri Agama sudah diganti. Dan harapan saya sangat besar terhadap menteri ini supaya Bapak Menteri dapat mengayomi tidak hanya satu agama, tetapi mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Nah, kita akan dengar aja dan kalau bisa kita analisa beberapa statementnya yang disampaikan dalam pidato perdananya sebelum dilantik. Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam poinnya yang pertama ini bagaimana Pak Menteri Agama mengatakan biarlah agama menjadi inspirasi bukan aspirasi. Ini satu poin penting ya, sebab agama itu dasar-dasar dan nilai-nilainya pasti sudah benar. Dan ini harus menjadi dasar dalam berkehidupan. Misalnya dalam agama mengajarkan untuk menghormati orang lain, mengasihi orang lain, tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh berkata kotor, maka sudah seharusnya orang yang beragama tidak berkata-kata kotor. Misalnya yang ngomong-ngomong kotor lainnya padahal ngakunya agama atau beragama. Nah ini jelas keliru. Harusnya agama menjadi inspirasi untuk membuat orang lebih baik. Bukan justru membuat agama ini menjadi alat untuk kepentingannya sendiri. Yaitu seperti misalnya ingin mengkudeta presiden. Atau agama dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Atau agama dipakai untuk membuat kerusuhan. Nah bukan agamanya yang salah sebenarnya. Tapi orang-orang yang memakai agama menunggangi agama itu untuk kepentingannya itu jelas tidak diperbolehkan. Dan saya bersyukur bagaimana Pak Menteri ini mengatakan hal ini. Jangan mengatasnamakan agama kemudian membuat merusuh, menindas minoritas gitu. Nah mudah-mudahan ini Pak Menteri bisa mengayomi kita semuanya, termasuk Kristen ya guys ya. Kita lanjut, apa yang menjadi isi pidatonya dari Pak. Kemudian yang kedua tentu tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka.
Yang kedua, meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basariyah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Saya sering mengutip dalam beberapa kesempatan apa yang disampaikan sahabat Nabi, sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan, maka saya meyakini ke depan Indonesia dengan jauh lebih tentram, dan pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa calon menteri tadi, itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Bagian kedua yang penting yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah mengenai perdamaian yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, perdamaian sesama Muslim sendiri. Jelas, karena di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Nah, kalau mereka bersatu seperti NU yang bagaimana mereka pun menjaga toleransi antar agama, ya pasti dengan satu visi, satu kesatuan itu akan timbul satu kedamaian di Indonesia karena tidak saling ribut sesama mereka sendiri. Yang kedua, bagaimana Pak Menteri mengharapkan adanya sebuah persatuan antar bangsa dan juga antar kemanusiaan. Memang mungkin saya berbeda agama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berbeda agama, tetapi kita bisa menjalin satu persaudaraan bernegara. Itu adalah satu poin yang sangat penting. Sehingga adanya satu kedamaian sesama Muslim sendiri, ada satu kedamaian antar agama sendiri. Dan ini yang kami harapkan. Terus terang, dalam Kristen tidak pernah membenci sedikit pun kepada agama lain. Kami selalu mengasihi saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara sebangsa. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam kehidupan kerohanian kepada Tuhan, maka kita harus mendasarkan kepada Matius 22, 37-39. Jawab Yesus padanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Yang artinya kita harus sepenuh hati mengasihi Tuhan kita. Tanpa debat, tanpa alasan apapun, dengan segenap hati, segenap jiwa atau nyawa, dengan segenap kepandaian kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Dalam hukum yang pertama ini jelaslah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, relasi yang erat dengan Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita. Agamanya apapun kita tetap harus mengasihi. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kan kita ambil pisau, kita sobek-sobek tangan kita, wah kita tusuk perut kita, kan nggak mungkin. Pasti berdarah-darah dan kita mengalami kesakitan, melukai diri sendiri, kecuali orang itu lagi stres, depresi, pikirannya nggak sehat, ya bisa aja melakukan itu. Tapi kalau pikiran kita sehat, tidak mungkin akan terjadi hal seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau menyakiti diri kita, mari kita jangan menyakiti orang lain. Di situ tidak dikatakan kasihilah saudaramu sesamamu seiman, seagama, seakidah. Enggak, dikatakan kasihlah sesamamu manusia. Selama semua orang yang di sekitar kita adalah manusia, kita wajib untuk mengasihinya. Entah dia orang Indonesia, entah dia orang Malaysia, orang Amerika, entah dia agama Kristen atau agama yang lainnya. Jelas kita harus saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini setidaknya penting, dan bagian ketiga yang disampaikan oleh Pak Menteri kita akan menyaksikannya.
Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa memajukan pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama. Pendidikan agama apapun, termasuk tentu di dalamnya adalah pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren bisa didorong mandiri dan pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik yang bisa memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Yang terakhir, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia agar amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagian yang ketiga yang penting juga, bagaimana beliau ingin supaya ada pendidikan agama yang mumpuni di lingkungan kementerian. Tentunya dikatakan semua agama. Nah, ini harus tekankan ulang-ulang, semua agama. Karena memang di Indonesia ini banyak agama, dan jika diperlakukan berbeda tentunya tidak adil gitu. Tapi kalau semua agama itu sangat-sangat mantap dan bagus. Karena seperti yang dikatakan beliau, bagaimana Indonesia ini milik kita bersama, bukan hanya milik satu agama saja. Mari kita dukung Menteri Agama ini supaya seperti apa yang disampaikan, sehingga terjadi sebuah kedamaian di Indonesia ini. Yang mana kita saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan terutama terjadi yang namanya perdamaian. Kita hidup nyaman di Indonesia ini, kita bekerja nyaman di Indonesia ini tanpa rasa takut diancam ataupun dicurigai ataupun didiskriminasi karena orang-orang minoritas ataupun alasan yang lainnya. Terima kasih Luis Prasetyo sini. Be with you all.